Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Hardianti dengan NIM C1B019097 dari kelas R001 Prodi Manajemen. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang SKP dan STP untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian SKP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Selanjutnya, fungsi SKP. Yang pertama itu sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap PP yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan. Yang ketiga, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang kelima, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Selanjutnya, macam-macam SKP. Yang pertama itu SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar, dan SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Baiklah, yang pertama yaitu SKPKB. SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi yang masih harus dibayar. Alasan diterbitnya SKPKB yaitu hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. Yang kedua, SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan yang terakhir, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. Lalu fungsi SKPKB. Yang pertama yaitu koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut STP. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Lalu sanksi administrasi yang dikenakan SKPKB yaitu yang pertama SKPKB karena atau tidak kurang bayar dari hasil pemeriksaan bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan terhitung berakhir masa pajak sampai terbit SKPKB. Yang kedua, SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan denda 50% dari dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Yang ketiga, SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar, atau batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutang pajak. Lalu yang kedua, SKPKBT, yaitu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan. Alasan diterbitnya SKPKBT yaitu berdasarkan data atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang atau SKPKB. Yang kedua yaitu ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT dari SKPKBT terdapat terbit lebih dari satu kali. Selanjutnya, fungsi SKPKBT yaitu koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang terakhir alat untuk menagih pajak. Selanjutnya, sanksi yang dikenakan SKPKBT yaitu adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas terbitnya SKPKBT tersebut adalah jumlah pajak terhutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan. Yang ketiga, SKPLB, surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang. SKPLB tersebut diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak, bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah pajak terhutang. Fungsi SKPLB yaitu sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya, yang keempat itu SKPPN,
Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak terhutang. SKPN ini terbit apabila berdasarkan pemeriksaan Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terhutang. Selanjutnya yaitu pengertian STP. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terhutang. Sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Dikeluarkannya STP didasarkan pada beberapa ketentuan, jadi petugas pajak tidak sembarangan dalam menerbitkan tugas ini. Selanjutnya fungsi STP, yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak. Lalu sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang terakhir alat untuk menagih pajak. Alasan diterbitkannya STP yaitu yang pertama pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua dari penelitian SPT terdapat kekurangan atau salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, PKP tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajaknya. Selanjutnya, sanksi administrasi STP. Yang pertama, jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau maksimal 24 bulan dihitung sejak saat terhutang pajak. Yang kedua, terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, STP diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga berbunga. Yang keempat itu STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Selanjutnya tata cara penyelesaian keberatan atau Undang-Undang Nomor 16/2000 Pasal 25. Yang pertama, wajib pajak mengajukan keberatannya hanya kepada Dirjen Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Yang kedua, diajukan dalam bahasa Indonesia serta jumlah pajak yang harus dibayarkan menurut wajib pajak beserta alasannya. Yang ketiga, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat pemotongan atau pemungutan. Yang keempat, jika tidak memenuhi syarat-syarat B dan C, maka keberatan tidak dipertimbangkan. Yang kelima, terima surat keberatan yang diberikan kepada pejabat Dirjen Pajak atau tanda pengiriman melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan. Yang keenam, Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 bulan harus memberi keputusan berupa yang pertama mengabulkan seluruhnya, yang kedua mengabulkan sebagian, yang ketiga menambah jumlah pajak terhutang, dan yang terakhir menolak. Yang ketujuh, apabila lewat 12 bulan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Yang kedelapan, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Yang kesembilan, apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah bunga sebesar 2% per bulan atau maksimal 24 bulan. Lalu tata cara penyelesaian banding atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 25. Yang pertama yaitu wajib pajak mengajukan permohonan banding kepada BPSP atau Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebelumnya MPP atas keputusan Dirjen Pajak. Lalu banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan dengan cara ditulis dalam bahasa Indonesia, mengajukan alasan serta bukti yang diperlukan, dan melampirkan surat keputusan keberatan.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu keputusan BPSP merupakan keputusan tetap dan final sehingga keputusannya tidak dapat diajukan gugatan. Yang keempat, permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan. Yang kelima, pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan ditambah bunga 2% atau maksimal 24 bulan. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan pembayaran pajak, menginformasikan jumlah pembayaran pajak terhutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. SKP sendiri meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak tepat waktu. Jangan sampai lupa dan lalai. Jika sampai terjadi keterlambatan atau kelupaan, maka STP pun akan dilayangkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.